Aksi tawuran antar kelompok terjadi di Jalan Pisangan Baru Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Nah, seorang pria tewas dalam peristiwa ini setelah mendapatkan luka senjata tajam. Diduga aksi tawuran terjadi hanya karena saling ejek antar kelompok di media sosial dan mereka berjanjian di titik yang telah ditentukan. Aksi tawuran ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Warga berharap polisi melakukan patroli setiap waktu untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Video sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Para pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kebakaran melanda rumah warga di Jalan Kartini 5 Dalam, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari tadi. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas milik salah satu rumah. Menurut warga, api tiba-tiba membesar hingga membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Tak hanya itu, seorang petugas Gulkarmat yang berupaya padamkan api mengalami luka serius akibat tertimpa tembok rumah. Kedua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2 Menteng, Jakarta Pusat. Sempitnya akses menuju lokasi kejadian membuat petugas kewalahan memadamkan api. Om, tolong Om, share Om, ada kebakaran nih di Matraman Dalam. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar hingga menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Diduga api muncul dari atap salah satu rumah. Lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Petugas harus memanjat tembok rumah untuk bisa menjangkau titik api. Saya nggak tahu, orang saya tadi lagi di bawah masak, anak saya sama suami saya lagi tidur. Tentunya asap di depan, asap udah ada. Saya kaget lah, orang nggak tahu. Saya lagi di bawah, lagi mau masak. Ada berapa rumah Bu yang? Ya nggak tahu deh tuh depan rumah saya persis. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, tukang bakso diserang gerombolan preman di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya para pelaku sempat mengintimidasi korban dengan menyiramkan air kepada korban. Ironisnya aksi penganiayaan itu terjadi di depan seorang balita. Dua orang pria menyiram karyawan kios bakso yang sedang cuci piring di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian 8 orang pelaku lain datang dan menyerang korban dengan membabi buta. Ironisnya, seorang balita turut menyaksikan penganiayaan itu hingga akhirnya trauma. Belum diketahui motif penyerangan, namun korban sudah melaporkannya ke polisi. Piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar ada 4 motor. Nah itu membabi buta itu melempar, langsung mukulin pakai balok. Baloknya itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah memang sebenarnya bukan untuk merusak benda, tapi memang mengancam nyawa. Nah memang untuk melakukan percobaan, kalau saya bayangkan. Selain melukai korban, aksi penganiayaan itu juga menyebabkan kerusakan kios pedagang. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku agar bisa diberi hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap iNews melaporkan.
Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Razia PMKS digelar setelah muncul dugaan aksi perusakan dan pemadaman listrik lampu lalu lintas Cawang oleh Pak Oga dan pemalakan oleh preman bertato. Aksi kejar-kejaran dan kabur-kaburan mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Seorang Pak Ogah meloloskan diri dengan cara membuka bajunya. Tanpa mengenakan baju, Pak Ogah ini lari kencang menghindari petugas. Pak Ogah lainnya yang coba dikejar petugas juga melarikan diri. Beruntung ada sejumlah pelajar yang lewat hingga membantu menangkap di tengah jalan yang macet. Seorang remaja manusia silver juga lari kocar-kacir hingga nekat menyeberang kali hindari kejaran petugas. Ia pun lolos dari kejaran usai berlari kencang. Pengamen lansia yang membawa gitar juga tak luput dari razia. Melihat petugas datang, ia lari kencang hingga sempat terjatuh bersama petugas yang menangkap. Pelariannya pun terhenti di sebuah gang. Menurut petugas Satpol PP, razia PMKS dengan sasaran pengatur lalin liar atau Pak Ogah setelah adanya dugaan aksi sabotase box lampu lalu lintas di kawasan Cawang. Yang ada pemasangan dari preman memasang pengendara kendaraan, kemudian dari yang di wilayah lain yang PL lampu merah yang dimatikan, itu kan juga membahayakan pengendara lalu lintas. Selain mengincar pengamen dan Pak Ogah, petugas juga mengamankan sejumlah preman di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia preman menyusul adanya laporan pemalakan yang terjadi di lampu merah Pulau Mas. 2 preman bertato dan 4 orang Pak Ogah yang terjaring razia kali ini langsung dibawa ke kantor Kecamatan Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, heboh 6 remaja putri saling baku hantam di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi duel remaja putri itu menjadi tontonan pengendara yang melintas hingga viral di media sosial. Pengendara di Jalan Senopati, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan adanya keributan 6 remaja putri saling baku hantam dan viral di media sosial. 3 pasang remaja berdua bergelut di jalan dan ironisnya tak ada yang melerai. Keributan remaja SMP putri ini saat mereka pulang sekolah. Saat ini petugas sudah ke lokasi TKP dan melakukan penyelidikan, melakukan penelusuran siapa-siapa dan dari sekolah mana ke-6 remaja putri yang bertikai. Untuk setelah kejadian juga sudah langsung kami datangi untuk di lokasi tersebut bersama dengan patroli dan juga Babin. Dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh di lokasi tersebut, kerap dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah sepulang sekolah. Oleh karena itu, sekarang secara rutin personel kami standby di lokasi tersebut guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Dari peristiwa keributan tersebut, pihak kepolisian menghimbau agar para pelajar usai melakukan sekolah langsung pulang ke rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 3 anggota geng motor yang menganiaya seorang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara belasan pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya terus diburu. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang bersama Jatan Ras Polrestabes Makassar dan Resmo Polda Sulsel berhasil meringkus 3 dari belasan anggota geng motor yang menganiaya seorang warga di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan keterangan dari saksi di TKP. Pelaku lainnya beserta senjata tajam jenis parang yang digunakan pelaku masih dalam pencarian.
Sementara untuk kondisi korban hingga saat ini masih menjalani penanganan medis di rumah sakit usai menjadi korban penganiayaan di bagian kepala dan tangan. Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya Deta, memang ya geng motor seperti itu memang meresahkan masyarakat, apalagi yang membawa senjata tajam. Betul sekali, mungkin juga untuk daerah-daerah yang rawan dengan adanya geng motor ini perlu ada razia secara rutin dan juga mungkin lampu lalu lintasnya juga terang supaya para geng motor ini juga biasanya kan dia menyasar area-area yang gelap, tapi kalau area terang mungkin tingkat kriminalitasnya cenderung lebih rendah. Betul, dan juga bagi kita para pengguna jalan juga terus berhati-hati melihat di mana jalan yang sepi dan jalan yang lebih ramai, dan kita memilih jalan yang lebih ramai. Betul sekali, apalagi kalau perempuan ya hati-hati kalau pulang malam. Semoga semuanya selalu aman dan geng motor ini juga terus bisa diberantas oleh pihak kepolisian. Betul sekali. Kita ke informasi lain pemirsa, kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 truk di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedua sopir truk yang luka dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk Fuso bermuatan susu bubuk dan dump truck bermuatan pasir di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat truk Fuso melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan mengalami gagal fungsi rem saat menuruni jalur curam Gentong hingga menabrak dump truck dari arah berlawanan. Benturan keras mengakibatkan kedua truk terguling hingga menyebabkan kemacetan panjang di jalur Bandung Tasikmalaya. Kedua sopir terluka, bahkan salah satunya patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai di TKP, tanjakan Gentong, mobil Fuso tidak bisa mengendalikan gerakannya karena disenyalir dan diduga keterangan dari sopir maupun saksi yang ada. Sopir sendiri mengatakan bahwa rem daripada kendaraan Fuso blong. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup di kedua arah. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, acara pengajian di Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh setelah 2 kelompok massa terlibat bentrokan fisik. Kericuan terjadi saat pengajian di Desa Pegudan, Pemalang digelar dini hari. 2 kelompok massa yang berbeda pandangan terlibat cekcok hingga berujung saling lempar batu, botol hingga senjata tajam. Sedikitnya 5 orang terluka termasuk seorang anggota kepolisian. Hingga kini aparat masih berjaga di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Pemda setempat bersama pihak keamanan tengah berupaya meredam konflik sosial agar tidak meluas. Pemalang harus kondusif, jadi tidak usah terbawa provokasi, tidak usah juga terbawa dengan emosi. Semua bergerak bersama, kita harus bersatu untuk pembangunan, untuk kegiatan-kegiatan lebih produktif. Tidak ada lagi yang mengatasnamakan golongan, agama kalau kita ingin membangun Pemalang. Pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak kriminalisasi terhadap para akademisi dan aktivis. Deklarasi perjuangan ini dihadiri sejumlah terlapor terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, turut hadir sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi yakni Rizal Fadila, Kurniatri Royani, Dr. Tifa hingga mantan Ketua Umum. Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat Rabu siang. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menilai bahwa Jokowi mangkir dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu dirinya, namun hadir pada kongres salah satu partai di Solo. Roy juga menyinggung pemeriksaan terhadap Jokowi yang justru tim penyidik Polda Metro Jaya yang bertolak pergi ke Solo. Selain itu, Abraham Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi agar tidak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Jadi hari
kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda. Ya pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya akan memanggil Peradi Bersatu dalam kasus ijazah Jokowi. Dan untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Syahreza Zanski langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi Syahreza, apakah Roy Suryo hadir dalam pemeriksaan hari ini? Ya baik, Deta Sabrina dan juga pemirsa, belum bisa diketahui pasti apakah Roy Suryo akan hadir dalam pemeriksaan saksi pada kali ini, di mana informasi yang kami terima, tim advokat public defender dari Peradi Bersatu ini akan melakukan pemeriksaan ataupun diperiksa dari pihak saksi pelapor oleh terkait kasus tudingan ijazah palsu oleh pihak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang sudah memasuki tahap final penyidikan begitu, dan nantinya yang akan diperiksa adalah saksi dari pihak pelapor tentunya, Deta dan Sabrina. Dan informasi yang kami terima juga pihaknya meminta agar ada pemeriksaan terhadap para terlapor, di mana informasi yang kami terima terlapor tersebut ialah Roy Suryo, Dr. T. Fauzia, Rismon Sianipar dan juga Rizal Fadila begitu. Dan memang ini pemeriksaan dari pihak pelapor ini datang setelah kemarin Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Solo oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, di mana dalam pemeriksaan tersebut, Deta Sabrina, ada beberapa fakta di mana Jokowi diperiksa soal tudingan ijazah palsunya begitu pada Rabu kemarin. Dan informasi yang kami terima juga dari tim penyidik, ini sudah menyita ijazah ataupun ijazah SMA ataupun ijazah sarjana 1 tentunya yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo, dan dicecar sebanyak 45 pertanyaan. Dan menariknya adalah dari pihak Jokowi pun ini membantah bahwasanya pihaknya menyuruh Dian Sandi untuk posting foto ijazah Jokowi ke media sosial tersebut, dan itulah adalah buntut daripada pemeriksaan saksi dari pihak pelapor pada hari ini. Namun bisa dipastikan pemeriksaan yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ini belum dimulai, dan kami masih belum melihat apakah nanti ada kedatangan dari tim advokat public defender dari Peradi Bersatu. Namun bisa dipastikan pemeriksaan belum dimulai, dan pihak advokat tersebut ini menyerukan agar menetapkan tersangka bagi pihak terlapor, baik itu Roy Suryo, Dr. T. Fauzia, Rismon Sianipar hingga Rizal Fadila. Kami masih menunggu, Deta Sabrina, apakah akan dilakukan pemeriksaan tepat waktu pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Namun bisa dipastikan pemeriksaan belum kunjung dimulai pada kali ini. Kembali ke Anda, Deta Sabrina. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran pabrik minyak goreng yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara hingga Kamis dini hari semakin meluas. Warga di sekitar pabrik panik karena takut api akan menjalar ke rumah mereka. Goreng PT Agro Raya Mas di kawasan Jalan Cermal Raya, Kelurahan Sebati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan masih belum juga padam. Puluhan mobil pemadam kebakaran silih berganti mengisi air dan memadamkan api yang semakin membesar dan meluas. Pemadaman listrik juga terpaksa dilakukan guna menghindari terjadinya korsleting di area permukiman warga yang berdekatan dengan pabrik yang terbakar. Bahkan kobaran api semakin dekat dengan tangki berukuran raksasa yang dikhawatirkan akan tersambar. Pabrik sebesar ini yang kita sayangkan itu tidak memiliki fasilitas pemadam kebakaran, hidran, ya, kemudian akses jalan itu, ya, ini tidak bisa dilalui oleh pemadam kebakaran dua selisih. Jadi kalau ada yang masuk harus berhenti baru bergantian begitu. Kebakaran ini berawal pada Rabu pukul 4 sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti minyak serta sulitnya akses ke lokasi membuat api sulit dipadamkan. Sementara api diduga berasal dari gedung karton yang digunakan sebagai pengemas minyak dan akhirnya menjalar ke bagian lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahtiar, A-News melaporkan. Kebakaran pabrik minyak goreng di Kota Medan masih terus berkobar dan juga memakan korban.
Dua petugas pemadam kebakaran menderita luka bakar, salah satunya bernama Agung. Menurut informasi, Agung tersambar api saat sedang berupaya memadamkan kebakaran di lokasi pabrik. Kedua korban sempat dilarikan ke RSUD Haji Bahtiar Jafar untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga pagi ini api masih membakar pabrik minyak goreng di Medan, Sumatera Utara. Namun demikian, sejumlah titik api di dalam pabrik bisa dipadamkan. Kebakaran masih melanda pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas di kawasan Kelurahan Seibati, Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api di dalam maupun di luar pabrik. Beberapa areal pabrik dilaporkan terbakar, yakni gedung pengisian minyak ke jerigen atau veli, gedung sertaining atau minyak beku, gedung barang jadi hingga laboratorium. Dan untuk mengetahui informasi terkini kebakaran pabrik minyak goreng, kita terhubung dengan rekan Yuda Bahar di kawasan Kelurahan Seibati, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, halo. Sei, bagaimana proses pemadaman dan apakah ada korban jiwa serta luka? Ya, Deva dan juga Sabrina, hingga siang hari ini proses pemadaman dari pabrik minyak goreng di kawasan Seimati, Kota Medan ini masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Jadi hingga siang hari ini juga puluhan mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dan juga dibantu di wilayah Deli Serdang hilir mudik bergantian memadamkan api yang masih terus membakar pabrik minyak goreng di kawasan ini. Sabrina. Sudah berapa lama ini api masih berkobar di sana? Ya, terhitung sejak pukul 4 sore Rabu kemarin hingga sekarang ini lebih dari 15 jam api masih membakar kawasan pabrik minyak ini. Namun bisa kita lihat di belakang kepulan asap sudah mulai mereda, di mana petugas pemadam kebakaran bisa dikatakan mulai berhasil menjinakkan si jago merah, Sabrina. Baik, Yuda, apakah boleh ditunjukkan kepada pemirsa bagaimana proses ataupun kondisi pemadaman di sana? Oh, ya. Boleh saya. Ya. Baik. Jadi ini saya bawa jalan, Sabrina, ya. Boleh, Yuda. Jadi di sini barusan tiba juga tim Lab 4 dari Polda Sumut untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut mengenai penyebab dari kebakaran ini, Sabrina. Dan di sini juga masih terlihat banyak sekali pegawai yang harusnya bisa bekerja pada hari ini, tapi dengan kondisi dari pabrik yang terbakar, maka beberapa dari para pegawai di sini tetap dipekerjakan untuk menjaga kawasan ini, Sabrina, karena informasi yang kita dapat pada malam hari terjadi beberapa kali usaha penjarahan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Mereka mengambil semacam jerigen berusaha mengambil jerigen dari dalam pabrik, Sabrina. Dan di sini juga bisa kita lihat para pekerja, ya. Kita harapkan juga para pekerja ini tetap bisa bekerja walaupun kondisi perusahaannya
saat ini masih dilanda musibah kebakaran, Sabrina. Baik Yuda, sebenarnya apakah sudah diketahui penyebab pasti dari kebakaran? Ya, menurut selama 1 harian saya berada di sini, Sabrina, kita belum bisa mendapatkan informasi berarti terkait peristiwa kebakaran ini, maksud saya penyebab kebakaran ini, dan penyebab kebakaran ini juga masih dalam penyelidikan petugas kepolisian dari Polda Sumut, Sabrina. Baik, ini kan ada sebagian karyawan yang masih bekerja, bagaimana pengamanannya di sana? Untuk pengamanan sendiri, Sabrina, di sini masih ditangani oleh para security dari perusahaan, kemudian dibantu juga petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan, Sabrina. Dan di sini juga di depan pintu gerbang tempat masuknya para pekerja dan juga seluruh aktivitas yang ada di sini itu juga dijaga oleh para security, Sabrina. Baik, terima kasih Yuda Bahar atas laporan Anda. Semoga pemadaman ini bisa segera berakhir ya, dan juga tidak ada lagi korban dari kebakaran ini. Ya pemirsa, nasib malang menimpa seorang bocah perempuan yang baru berusia 7 tahun di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bocah malang itu diduga dicabuli tetangganya sendiri. V, bocah berusia 7 tahun warga Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi korban pelecehan oleh pria A berusia 26 tahun yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Aksi dugaan pencabulan terjadi pada akhir Juni lalu, di mana korban diduga dicabuli oleh pelaku di rumah korban saat kondisi sepi. Pasca kejadian, korban mengalami sakit. Perbuatan bejat pelaku terungkap setelah korban mengadu kepada ayah angkatnya. Berbekal laporan dari korban, ayah angkat beserta pengurus RT langsung melapor pelaku ke Polres Jakarta Pusat pada 4 Juli lalu. Meski kini terduga pelaku telah ditahan, namun hasil visum yang baru keluar 2 pekan lalu membuat kasus tersebut jalan di tempat. Lantaran terduga pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku orang sini. Kebetulan pelakunya itu teman kecil saya. Itu dia diiming-imingi atau gimana? Untuk perihal itu saya kurang tahu, sepertinya paksaan. Oh, paksaan. Iya. Melakukannya di mana? Melakukannya di rumah korban. Ya. Untuk kejadiannya itu sekitar tanggal 4, cuman dia laporannya itu yang diketahui itu tanggal 6 Juli. Korban mengalami trauma dan takut berinteraksi dengan orang lain. Lebih sering mengurung diri di dalam rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang guru ngaji nyaris diamuk massa karena melecehkan anak kandungnya sendiri di Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku telah melecehkan korban selama 4 tahun. Puluhan warga menggeruduk rumah seorang guru cabul di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Petugas di lokasi berupaya meredam emosi warga yang geram atas ulah pelaku yang tega melecehkan anak kandungnya sendiri. Aparat polisi dari Polsek Majenang dan Polresta Cilacap pun membawa pelaku menjalani pemeriksaan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Cilacap. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku telah melecehkan anaknya selama 4 tahun sejak korban duduk di kelas 6 sekolah dasar. Pada saat melakukan biasanya itu pada saat anak itu meminta seperti uang untuk kebutuhan dia sekolah seperti itu, nanti dia diminta untuk bersetubuh dulu oleh ayahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolresta Cilacap. Pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Predator seksual di kota Makassar, Sulawesi Selatan ternyata bekerja di sebuah salon potong rambut. Pelaku memperkosa korban, bocah laki-laki yang sedang potong rambut dengan iming-iming diberi uang.
Polisi Polrestabes Makassar bersama Polsek Talo mendatangi salon di Kota Baru mencari pelaku kekerasan seksual terhadap anak laki-laki di Kota Makassar. Pelaku seorang pria berusia 38 tahun ditangkap polisi. Saat akan dibawa ke Kota Makassar, pelaku melakukan perlawanan sehingga polisi menembak kakinya. Korban telah melaporkan kasus ini pada polisi. Pelaku memperkosa korban yang sedang potong rambut dan ditarik ke kamar, kemudian pelaku memberi uang Rp10.000. Pelaku sudah berulang kali melakukan pencabulan terhadap beberapa anak laki-laki. Untuk sementara, pengakuan korban sendiri, pengakuan dari tersangka sendiri, korban sudah sangat banyak dan tersangka menyatakan sudah lupa. Ini sudah dilakukan dari berapa lama yang atau dari teman-temannya itu pun? Dari tersangka sendiri 2 tahun terakhir. Polisi masih menanti warga untuk melaporkan tersangka yang pernah menjadi korban kekerasan seksual. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pria diringkus polisi usai melecehkan seorang anak di Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku ditangkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Ini kan? Polisi menangkap seorang pelaku pelecehan anak di bawah umur di Mamasa, Sulawesi Barat. Pelaku diringkus di Kecamatan Mampi oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mamasa. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku dan korban ternyata sudah saling kenal. Pelaku kemudian memperdaya korban dan melecehkannya di dalam mobil. Pelaku juga sempat mengancam korban saat melampiaskan aksi bejatnya. Pamannya yang tinggal bersama-sama melaporkan bahwa dia mengalami kejadian dilecehkan oleh seorang laki-laki, sehingga melalui walinya ini datanglah ke Polres Mamasa untuk melaporkan. Pelaku yang berhasil ditangkap lalu digelandang ke Mapolres Mamasa. Ia kini terancam dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara peluncuran dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar di Istana Negara Jakarta Rabu sore. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam peluncuran tersebut. Acara dilaksanakan secara hybrid, dihadiri langsung oleh anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif. Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Prabowo, yang menurutnya tema ini selaras dengan visi bangsa. Sedangkan logo HUT ke-80 RI tahun ini didesain oleh desainer karya anak negeri. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Presiden RI Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika yang masuk dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika. Presiden Prabowo menjelaskan jika negosiasi dengan Amerika Serikat masih terus berjalan. Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menegaskan negara menjamin transfer data dilakukan dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hanya berkutat pada kerangka perdagangan, terutama komoditas yang berpotensi disalahgunakan. Pertukaran data pribadi katanya gimana Pak? Apa itu? Pertukaran data pribadi dari kesepakatan tarif. Katanya data pribadi.
Ya nanti itu sedang di negosiasi masih jalan terus. Ya. Negosiasi itu penjelasannya boleh memut. Tapi sejauh mana sih mengenai keamanannya? Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menjelaskan kementerian terkait transfer data ke Amerika Serikat. Komdigi akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terlebih dahulu terkait mekanisme transfer data dalam kerangka kerjasama perdagangan Indonesia-Amerika. Komdigi tidak dilibatkan dalam proses ini? Besok kami koordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Kami ada undangan dari Menko Perekonomian. Besok koordinasi terlebih dahulu. Oh, berarti terkait yang pemindahan data Indonesia ke AS itu berarti memang berkaitan sama Menkom Digi juga sama Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan Menko Perekonomian. Saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dahulu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS. Dalam pemeriksaan ini, penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 milik Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Di Polda Solo ini tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidikan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain. Iya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi ada Pak Andra, Pak Rawi, Pak Firman, Pak Adam juga, Bu Sila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga diminta keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pemeriksaan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut bahwa dirinya diberi 45 pertanyaan seputar Dian Sandi yang memposting ijazah dirinya serta soal Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbingnya. Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa ijazah SMA dan sarjana miliknya telah disita polisi. Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam, menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dikenai pajak. Mufti bahkan mendengar kabar bahwa amplop acara pernikahan juga tidak luput dari pajak. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan.
Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Amplop nikah dikenai pajak, warga pun berteriak. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait hal ini dan berikut liputannya. Kan kalau misalnya amplop kondangan tuh sebenarnya bersifat pribadi ya, bukan ke perusahaan atau apa, atau nggak ada relasi ke pemerintah atau apapun. Jadi kayak sebenarnya aneh sih kalau dipajakin gitu. Jadi kayak mending pajaknya ke item-item lain yang mungkin ya premium atau enggak item-item yang harganya tinggi kayak gitu-gitu sih. Jujur kurang setuju ya, soalnya kan itu mungkin hitungannya itu kayak dikasih oleh tamunya, dan juga apalagi bikin acara kayak gitu, saya sendiri yang udah nikah ya, itu kan biayanya itu nggak kecil ya. Dan mungkin ada yang mungkin dapat amplop emang buat simpenan atau buat ngapain, tapi kan ada juga yang buat nutup biaya produksi nikahannya gitu. Dan ya menurut saya kasihan sih, kayak gitu aja. Kalau bagi saya sih itu urusan pribadi ya, kayaknya nggak harus ada pajak buat amplop, karena kan itu ya namanya orang hajatan kan butuh biaya banyak ya kan. Kalau yang harus dipajakin tuh jangan yang kayak gitu, pemerintah harusnya barang-barang mewah. Kalau kayak gitu sama juga menyengsarakan rakyat, bukan membahagiakan rakyat. Jadi pemirsa, gempa magnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Pohuwato ke Provinsi Gorontalo pada pagi tadi. Gempa terasa hingga kota Gorontalo. Gempa terjadi di Gorontalo pada pukul 04.50 waktu Indonesia Tengah saat warga tengah melaksanakan sholat subuh. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Guncangan gempa terasa hingga ke kota Gorontalo. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Assalamualaikum. Ya pemirsa, tukang bakso diserang sejumlah preman di Jalan Mandala Bypass Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya para pelaku sempat mengintimidasi korban dengan menyiramkan air kepada korban. Ironisnya aksi penganiayaan itu terjadi di depan seorang balita. Dua orang pria menyiram karyawan kios bakso yang sedang cuci piring di Jalan Mandala Bypass Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian 8 orang pelaku lain datang dan menyerang korban dengan membabi buta. Ironisnya, seorang balita turut menyaksikan penganiayaan itu hingga akhirnya trauma. Belum diketahui motif penyerangan, namun korban sudah melaporkannya ke polisi. Piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar ada 4 motor. Nah itu membabi buta itu melempar, langsung mukulin pakai balok. Baloknya itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah memang sebenarnya bukan untuk merusak benda, tapi memang mengancam nyawa. Nah memang untuk melakukan percobaan, saya bayangkan. Selain melukai korban, aksi penganiayaan itu juga menyebabkan kerusakan kios pedagang. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku agar bisa diberi hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Heboh 6 remaja putri saling baku hantam di Jalan Palembang, Sumatera Selatan. Aksi duel jadi tontonan pengendara yang melintas dan viral di media sosial. Pengendara di Jalan Senopati, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan adanya keributan 6 remaja putri saling baku hantam dan viral di media sosial. Tiga pasang remaja berdua bergelut di jalan dan ironisnya tak ada yang melerai. Keributan remaja SMP putri ini saat mereka pulang sekolah. Saat ini petugas sudah ke lokasi TKP dan melakukan penyelidikan, melakukan penelusuran siapa-siapa dan dari sekolah mana ke-6 remaja putri yang bertikai. Untuk setelah kejadian juga sudah langsung kami datangi untuk di lokasi tersebut bersama dengan patroli dan juga Babin. Dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh di lokasi tersebut, kerap dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah sepulang dari pulang sekolah. Oleh karena itu, sekarang secara rutin personel kami standby di lokasi tersebut guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Dari peristiwa keributan tersebut, pihak kepolisian menghimbau agar para pelajar usai melakukan sekolah langsung pulang ke rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang bersama Jatan Ras Polrestabes Makassar dan Resmo Polda Sulsel berhasil meringkus 3 dari belasan anggota geng motor yang menganiaya seorang warga di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan keterangan dari saksi di TKP. Pelaku lainnya beserta senjata tajam jenis parang yang digunakan pelaku masih dalam pencarian. Sementara untuk kondisi korban hingga saat ini masih menjalani penanganan medis di rumah sakit usai menjadi korban penganiayaan di bagian kepala dan tangan. Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian sepeda motor ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur. Keduanya ditangkap ketika hendak menjual sepeda motor curian ke Pulau Madura. Tim anti bandit Polsek Sukolilo meringkus 2 remaja pelaku pencurian motor di akses jembatan Suramadu, kawasan Kapas Madia, Surabaya. Kedua remaja R dan S 19 tahun ditangkap saat hendak membawa motor curiannya ke Pulau Madura untuk dijual. Selanjutnya keduanya dibawa ke Mapolsek Sukolilo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku sudah 4 kali beraksi mencuri di sejumlah kota di Surabaya dan Lamongan. Jadi setelah hasil penyelidikan diketahui bahwa mereka telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali. Polisi menyita 2 unit motor sebagai barang bukti, sementara pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas berlumuran darah di bahu jalan Kota Serang. Polisi masih menyelidiki apakah pria tersebut jadi korban kekerasan. Warga Kecamatan Walantaka, Kota Serang digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria Parubaya yang tergeletak di jalanan. Sementara motor milik korban berada di samping jasad korban. Polisi yang gelar olah TKP menemukan korban meninggal dalam kondisi berlumuran darah. Menurut keterangan saksi mata, sebelum ditemukan tewas, korban terlihat menghentikan sepeda motor miliknya dan menepikannya ke bahu jalan. Tak berapa lama, pria tersebut langsung muntah darah secara hebat dan langsung tak sadarkan diri. Polisi masih lakukan penyelidikan apakah pria tersebut merupakan korban kekerasan. Tiba-tiba jatuh, tiba darah, meninggal. Begitu. Iya. Tapi itu posisinya si korban bagaimana posisinya? Tertungkup. Tungkup. Udah meninggal. Meninggal. Itu dugaannya apa? Kecelakaan apa Pak? Kurang jelas juga sih. Cuman warga taunya udah terungkup aja. Meninggal aja ya. Kita cek TKP dengan hasil di TKP ditemukan
Di dalam helm korban tersebut terdapat darah. Jadi istrinya korban itu mau berangkat dari rumahnya menuju Bank BTN untuk membayar kuliah anaknya. Korban diketahui merupakan warga perumahan Geraha Walantaka yang berencana pergi ke bank untuk melunasi uang kuliah anaknya. Sementara keluarga korban memilih menolak otopsi dan visum korban dengan alasan pribadi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Satpol PP Kabupaten Bogor membantah adanya aktivitas mesum di kawasan sekitar Stadion Pakansari usai videonya viral. Pengunggah video juga akhirnya membuat klarifikasi bahwa video mesum di Pakansari hanyalah konten. Video mesum di Stadion Pakansari Bogor yang diunggah seorang konten kreator dengan akun Bemskuy beredar viral. Dalam video, sejumlah pasangan terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya kawasan sekitar stadion. Usai videonya viral, sang pembuat dan pengunggah video akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf bahwa video yang mereka buat hanya untuk keperluan konten. Video klarifikasi tersebut diposting di akun Lapor Pak Bupati Bogor. Satpol PP Kabupaten Bogor juga membantah terkait video mesum di Stadion Pakansari tersebut. Ini adalah hoax yang tidak benar. Opini negatif terhadap masyarakat Kabupaten Bogor yang berdomisili di area Gor Pakansari, khususnya di pemerintah Kabupaten Bogor. Mereka membuat konten dan hanya konten saja dan itu tidak benar. Dalam unggahan Instagram Lapor Pak Bupati, kondisi Stadion Pakansari juga berbeda seperti yang diperlihatkan di akun Bemskuy, di mana banyak lampu yang menerangi jalan. Pemkab Bogor mengimbau kepada warga untuk melapor jika memang menemukan hal yang mengganggu di sekitar lingkungan Stadion Pakansari. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan kabur-kaburan mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Razia PMKS digelar menyusul dugaan aksi perusakan dan pemadaman listrik lampu lalu lintas Cawang oleh Pak Ogah dan pemalakan oleh preman bertato. Aksi kejar-kejaran dan kabur-kaburan mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Seorang Pak Ogah meloloskan diri dengan cara membuka bajunya. Tanpa mengenakan baju, Pak Ogah ini lari kencang menghindari petugas. Pak Ogah lainnya yang coba dikejar petugas juga melarikan diri. Beruntung ada sejumlah pelajar yang lewat hingga membantu menangkap di tengah jalan yang macet. Seorang remaja manusia silver juga lari kocar-kacir hingga nekat menyeberang kali hindari kejaran petugas. Ia pun lolos dari kejaran usai berlari kencang. Pengamen lansia yang membawa gitar juga tak luput dari razia. Melihat petugas datang, ia lari kencang hingga sempat terjatuh bersama petugas yang menangkap. Pelariannya pun terhenti di sebuah gang. Menurut petugas Satpol PP, razia PMKS dengan sasaran pengatur lalin liar atau Pak Ogah setelah adanya dugaan aksi sabotase box lampu lalu lintas di kawasan Cawang. Yang ada pemasaan dari preman memasang pengendara kendaraan, kemudian dari yang di wilayah lain yang PL lampu merah yang dimatikan, itu kan juga membahayakan pengendara lalu lintas. Selain mengincar pengamen dan Pak Ogah, petugas juga mengamankan sejumlah preman di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia preman menyusul adanya laporan pemalakan yang terjadi di lampu merah Pulau Mas. 2 preman bertato dan 4 orang Pak Ogah yang terjaring razia kali ini langsung dibawa ke kantor Kecamatan Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Maaf ya. Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar Operasi Patu Jaya 2025 di kawasan Perempatan Grogol, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran dengan tidak mengenakan plat nomor. Sanksi tilang diberikan kepada belasan pengendara sepeda motor. Ah, iya. Iya. Plat nomornya kenapa nggak dipanggil, Pak? Buru-buru, Bang. Oh. Di hari ke-10 razia Patu Jaya, belasan pengendara sepeda motor terjaring razia karena tak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Kita temukan masih ada masyarakat yang kami anggap itu sebuah pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak dilengkapi dengan kendaraannya tidak dilengkapi dengan TNKB, terus dengan pelanggar itu melawan arus. Razia Patu Jaya 2025 akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Polisi menghimbau pengguna kendaraan tertib berlalu lintas demi keselamatan dalam perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polres Jakarta Timur menggelar Operasi Patu Jaya 2025 di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Polisi menemukan sejumlah pelanggaran para pengendara roda 2. Dan berikut liputan rekan Bagus Prasetya dan juru kamera Tri Julianti. Baik pemirsa, saat ini tepat saya berada di Jalan DI Panjaitan di mana Satlantas Jakarta Timur melakukan Operasi Patu Jaya 2025. Di mana hari ini sejumlah pengendara dihimbau oleh Satlantas Jakarta Timur untuk menaati peraturan lalu lintas, di mana saya melihat tadi sejumlah pengendara motor di jalan ini dan dari Panjaitan menuju Uki Cawang ini banyak yang tidak memakai helm ataupun tidak lengkap surat-surat perlengkapannya untuk mengendarai sepeda motor di jalan ini. Tepat di belakang saya, pihak dari Satlantas Jakarta Timur mencoba menghimbau atau menindak salah satu pengendara motor yang ternyata plat nomornya bermasalah. Boleh sedikit wawancara, Pak? Izin dengan siapa? Dengan jabatan? Dengan saya AKP Eko Aprianto, jabatan Kaurbinob Satlantas Jakarta Timur, Pak. Saat ini sedang dilakukan penindakan seperti apa, Pak? Kami memberikan himbauan pada saat pengecekan kepada masyarakat tidak menggunakan TNKB di bagian belakangnya. Nah, kami stop, kami tanyakan, ternyata TNKB jatuh, pecah. Nah, TNKB pecah, dia tidak pasang lagi, taruh di dalam jok. Kami periksa surat-suratnya lengkap. Untuk himbauan dari pengendara ini seperti apa, Pak? Agar dikembalikan seperti semula, dipasang TNKB-nya, Pak. Kami himbau kepada masyarakat, ya Mas ya, tolong dipasang. Tahu kan ada Operasi Patu Jaya? Tahu ya? Dengan Mas siapa? Mas Gunadi. Mas, bagaimana tadi ya penindakan motor? Oh, tidak apa sih, bagus jadi pada taat peraturan. Ya, Mas tahu kesalahan Mas? Tahu. Apa tuh? Platnya lupa dipasang, copot. Dengan Mas siapa? Gunadi. Gunadi, siap. Terima kasih Bapak dan Mas Gunadi. Berikut wawancara saya dari pihak Polres Satlantas Jakarta Timur dan para pengendara motor di mana di Satlantas Jakarta Timur tadi memulai Operasi Patu Jaya 2025 pukul 8:30 pagi. Dan sebelum melakukan operasi, pihak Satlantas Jakarta Timur melakukan himbauan terlebih dahulu untuk para pengendara yang melintas di daerah di Panjaitan menuju Jakarta Timur. Tidak itu saja, di jalan di Panjaitan ini juga ada etle di mana pengendara juga harus memperhatikan tilang elektronik seperti itu. Operasi Patu Jaya 2025 ini berlangsung mulai dari 14 Juli sampai dengan 27 Juli 2025. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, produsen mobil Cina pamerkan mobil terbang di ajang Kias 2025 yang berlangsung di ISBSD City Tangerang. Dan jurnalis iNews Naura Syafika akan melaporkan bagaimana penampakan dari kendaraan yang disebut-sebut sebagai alat transportasi masa depan tersebut.
Bagi Anda pecinta otomotif, pasti sudah tidak asing lagi dengan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS yang pada tahun ini menjadi salah satu pameran bergengsi yang tidak boleh dilewatkan untuk Anda pecinta otomotif. Dan pastinya tidak hanya memperlihatkan dan juga memperkenalkan dari mobil-mobil yang baru dari beberapa brand yang sudah ada nama di Indonesia, ada juga yang menjadi salah satu yang menarik, yaitu pada tahun ini Anda bisa melihat secara langsung penampakan dari mobil terbang atau mobil masa depan yang pastinya ini sangat amat ditunggu-tunggu oleh warga Indonesia untuk mengatasi kemacetan yang sudah menjadi salah satu masalah di Indonesia. Dan ini adalah penampakan dari mobil terbang yang sudah diuji coba secara langsung di Cina dan masih belum tahu apakah nantinya akan masuk ke pasar Indonesia dan apakah akan menjadi favorit dari warga Indonesia. Kita masih belum tahu, namun bisa dilihat untuk mobil terbang ini memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan juga untuk kapasitasnya ini bisa dilihat untuk kapasitasnya ada 2 tempat duduk, jadi untuk 2 penumpang. Dengan mobil terbang ini pastinya sangat amat bisa menjadi salah satu pilihan warga Indonesia yang memang dari dulu sebenarnya untuk mobil terbang sudah menjadi yang ditunggu-tunggu, namun memang untuk saat ini masih belum bisa dan kita bisa melihatnya secara langsung bagaimana bentukannya, prototipenya di GIAS 2025. Jadi untuk Anda pemirsa yang ingin melihat promo secara langsung dari brand-brand ternama, kemudian juga melihat mobil terbang ini, bisa langsung ke GIAS 2025 untuk mengisi waktu libur Anda. Dari Tangerang, Naura Syafiqah, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Dalam rangka Hari Berkebaya Nasional, sejumlah siswa dan guru di Bangkalan, Jawa Timur menggunakan kebaya ke sekolah. Hal ini untuk menanamkan kecintaan pada budaya dan juga tradisi sejak dini. Dalam rangka Hari Berkebaya, sejumlah siswa dan guru SD Kemayoran 1 Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menggunakan kebaya dan pesan. Para siswa, guru, pelajar, hingga staf administrasi sekolah semua diwajibkan memakai baju tradisional. Untuk perempuan, mereka memakai kebaya lengkap, yakni kain batik dengan motif dan desain dengan warna cerah. Untuk laki-laki, mereka mengenakan baju tradisional Madura Pesa, yakni kaos loreng merah putih serta pakaian serba hitam di bagian luar. Menurut pihak sekolah, hal ini dilakukan sebagai upaya menanamkan kecintaan pada budaya dan tradisi sejak dini, terutama bagi siswa-siswi. Ini kita lakukan adalah tujuannya untuk memperkenalkan dan juga ikut melestarikan budaya yang ada di Madura. Karena apa? Karena kalau kita membiasakan dari sejak dini, insya Allah anak-anak akan bangga akan budayanya sendiri. Hari Kebaya Nasional diperingati setiap 24 Juli, merupakan tonggak penting dalam upaya pelestarian kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Penetapan ini tertuang dalam Kepres nomor 19 tahun 2023. Meski bukan hari libur nasional dan baru ditetapkan tahun 2023, namun antusiasme masyarakat terhadap Hari Kebaya Nasional kian meningkat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sebuah event lari nasional di Kota Bandung, Jawa Barat menuai kontroversi gara-gara ulas kelompok orang yang bagi-bagi minuman beralkohol. Minuman jenis bir itu dibagikan saat puluhan pelari mendekati garis finish. Event lari nasional yang digelar di Bandung, Jawa Barat belum lama ini diwarnai aksi tak terpuji sekelompok orang. Puluhan pelari yang hendak menuju garis finish disambut beberapa orang yang membagikan minuman beralkohol. Bahkan aksi bagi-bagi minuman jenis bir ini diunggah di media sosial dan langsung menjadi kecaman warganet. Selain tidak etis, penggunaan minuman alkohol di ruangan publik melanggar Perda Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum mengetahui peristiwa itu meski ia berada di lokasi untuk membuka acara. Tapi komunitas tersebut memang tidak bisa kemudian ditegur langsung oleh pemerintah. Tetapi kalau saya perhatikan di sosial media, tampaknya mereka sudah terkena sanksi sosial. Farhan mengaku akan memanggil komunitas lari untuk meminta klarifikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.